Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Ningsih dengan nomor NIM 220602156. Saya M. Herman Martawiguna dengan nomor NIM 220602158. Saya Suharni Abdin dengan NIM 220602150. Saya Widya Oktavianti dengan NIM 226021163. Kami dari kelompok 2 memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Sosial Keagamaan Dengan dosen pengapu Bapak Muhammad Ali Sabana MA. Prodi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Dari Universitas Islam Negeri Mataram. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Baik, saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang konsep Islam terhadap psikologi sosial keagamaan, yang dimana konsep Islam terhadap psikologi sosial keagamaan berkaitan dengan bagaimana keyakinan, praktik, norma-norma mempengaruhi perilaku individu dalam konteks sosial. Di dalam pandangan Islam, aspek psikologi sosial sangat penting. Kenapa penting? Karena agama tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga antar manusia. Berikut beberapa konsep terhadap psikologi sosial keagamaan, yang dimana yang pertama itu identitas dan komunitas, yang dimana Islam menekankan pentingnya identitas kolektif. Komunitas dibentuk berdasarkan nilai-nilai agama dan praktik ibadah dalam mendukung solidaritas sosial. Yang kedua itu ada pengaruh spiritual, yang dimana keyakinan kehidupan setelah mati dan nilai-nilai moral dalam konteks sosial. Yang ketiga itu ada perspektif sikap, yang dimana psikologi sosial keagamaan mengajarkan sikap terhadap agama dan mempengaruhi perilaku individu seperti ketertiban dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Yang keempat itu ada hubungan sosial dan keadilan, yang dimana Islam menekankan pentingnya hubungan sosial seperti zakat. Zakat ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Jadi saya membahas di sini bagaimana tentang psikologi keagamaan yang menjadi terutama menjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di dalam di makalah kita, ya, salah satu ungkapan dari psikologi keagamaan yang bernama Abdul Ghafur, dia mengatakan bahwasanya dengan ungkapan bahwa dengan penekanan religiulitas dan keagamaan, bahwasanya di dalam mental tersebut akan menguatkan psikologi sebuah kemanusiaan. Jadi kita perlu berupaya bagaimana tentang sebuah pembahasan psikologi agama ini yang diungkapkan oleh beliau, bahwasanya antara religiulitas dan kesehatan itu perlu adanya di dalam kehidupan di sebuah masyarakat. Jadi untuk itu bagaimana hubungan antara religiulitas dan kesehatan ini mampu kita jaga dan mampu kita merawat, yang tentunya supaya tidak ada kontradiksi antara tentang hubungan, bagaimana rusaknya hubungan ataupun baiknya hubungan. Jadi perlu adanya tindakan yang masif dari kita. Jadi untuk itu bagaimana tentang pembahasan di sini tentang pembahasan religiulitas dan kesehatan itu perlu adanya di kehidupan masyarakat. Maka dari ini pembahasan yang saya angkat adalah tentang bagaimana psikologi keagamaan. Jadi untuk itu, saya mengambil poinnya yang dikatakan oleh beliau, salah satu pakar psikologis, dengan yang mengatakan hal demikian tadi, bahwasanya antara religiulitas dan kesehatan itu sangat perlu di kehidupan masyarakat. Maka dari itu, supaya hubungan terikat dan rawat dengan harmonis, harus adanya perlu dengan tindakan-tindakan seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan terhadap tingkah laku sosiopatik. Nah, di sini saya menjelaskan dulu apa itu sosiopatik. Sosiopatik atau gangguan kepribadian antisosial adalah gangguan mental seseorang atau perilaku yang terus-menerus
melanggar norma sosial. Nah, di sini saya menjelaskan ada beberapa ciri utama dari sosiopatik. Yang pertama, kurangnya rasa empati. Kurangnya rasa empati adalah yang dimana tidak mampu memahami atau peduli terhadap perasaan orang lain. Seperti dia ngomong asal ceplos-ceplos kepada orang itu tanpa memikirkan perasaannya gitu. Terus yang kedua itu tidak mematuhi norma yang telah ada. Contohnya seperti kan di HMPS Sosiologi Agama ini telah menerapkan setiap Senin itu harus memakai PDH. Nah, yang dimana setiap Senin anggota HMPS tidak memakai PDH, maka di situ akan mendapatkan sanksi, yaitu denda sebanyak 5.000. Nah, yang ketiga ini adalah manipulatif atau egois, yang dimana sering menggunakan kebohongan atau tipu daya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Contohnya seperti dia ngomong ke ibunya itu untuk membayar kos, tetapi dia ngomong ke ibunya itu untuk membayar kos, tetapi di situ dia tidak menggunakan uang itu untuk membayar kos, tetapi menggunakan uang itu untuk kepribadiannya sendiri. Nah, yang keempat ini adalah kurangnya rasa bersalah atau tanggung jawab, yang dimana dia tidak merasa bersalah dengan apa yang telah dia buat terhadap orang lain gitu. Nah, yang kelima ini adalah perilaku insekrutif, yang dimana cenderung tanpa memikirkan jangka waktu yang sangat panjang. Misalnya itu seperti dia tidak memakai helm di lampu merah ini, dia menerobos lampu merah tanpa memikirkan kalau dia itu akan ditabrak, dia akan tabrakan, dia akan jatuh dan mati. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan terhadap tingkah laku sosiopatik. Nah, yang pertama itu ada terapi kognitif perilaku, yang dimana terapi ini untuk orang yang sulit mengendalikan diri sendiri dan sering membuat masalah. Seringkali diajari cara berpikir yang baik agar dia itu tidak terus-terusan menyakiti diri sendiri dan merugikan orang lain. Yang kedua itu ada pengelolaan kemarahan dan emosi. Nah, yang dimana pengelolaan kemarahan dan emosi ini orang yang sering marah-marah dan sulit mengendalikan diri seringkali diajari cara berpikir yang baik agar dia itu tidak terus-menerus menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Dan ketiga itu ada terapi psikodinamik, yang dimana terapi psikodinamik ini bertujuan seperti kita itu mencari tahu mencari tahu masa lalu seseorang, mencari tahu apa yang pernah terjadi di masa lalu seseorang yang sehingga membuatnya menjadi seperti sekarang. Nah, misalnya nih seseorang itu pernah ada kejadian di masa kecil yang kejadian di masa kecil sehingga membuat dia susah bergaul seperti sekarang. Yang keempat itu ada pendekatan rehabilitasi sosial. Nah, yang dimana pendekatan rehabilitasi sosial ini bertujuan untuk orang yang sulit bergaul dan sulit berteman dan sering membuat masalah. Nah, seringkali diajari cara ini agar dia itu bisa bergaul kembali dengan temannya dan bisa berinteraksi dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial terjadi apabila tatanan dalam masyarakat mengalami gangguan yang menyebabkan ketidakmampuan atau ketidakstabilan masyarakat untuk berfungsi secara efektif. Hal ini dapat dipicu dari berbagai masalah, mulai dari perubahan sosial yang cepat, konflik dalam masyarakat, hingga kerusakan nilai-nilai yang ada. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disorganisasi sosial. Yang pertama, perubahan sosial yang cepat. Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dapat menyebabkan disorganisasi sosial, yang dimana perubahan ini bisa dipicu dari perkembangan teknologi, urbanisasi, industri, hingga globalisasi. Ketika perubahan ini terjadi secara mendadak, masyarakat mungkin akan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma baru.
Faktor perubahan yang cepat dapat kita contohkan dari perubahan teknologi. Revolusi digital adalah membawa perubahan yang besar bagi masyarakat dalam berkomunikasi hingga bekerja. Namun, tidak semua masyarakat mampu untuk menyelesaikan diri dengan perubahan ini. Apalagi dalam golongan usia tua yang sangat sulit untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kedua, konflik sosial. Konflik sosial dapat timbul dari berbagai perbedaan kepentingan, perbedaan ideologis, hingga nilai-nilai budaya. Apabila konflik tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan menyebabkan ketegangan hingga perpecahan pada masyarakat. Hal ini dapat kita contohkan dari konflik politik. Persaingan politik yang keras dapat memicu atau dapat memecahkan keharmonisan dalam masyarakat. Apabila terjadi polarisasi politik, maka kelompok-kelompok masyarakat akan terbagi menjadi kelompok-kelompok persaing, sehingga keharmonisan dalam masyarakat tidak stabil. Ketiga, ketimpangan ekonomi. Ketidaksetaraan dalam kekayaan, sumber daya, dan kesempatan seringkali menjadi faktor disorganisasi sosial. Ketika kelompok kecil masyarakat mempunyai kekayaan yang besar, hidup dalam mayoritas masyarakat dalam kemiskinan, itu dapat menciptakan ketidakpuasan, kecemburukan, bahkan pemberontakan. Dapat kita contohkan dari pekerja upah rendah. Sektor-sektor pekerjaan yang memberikan upah rendah seringkali menyumbang pada ketidakstabilan sosial. Sekelompok pekerja ini biasanya sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan kondisi ini diperparah lagi dengan biaya hidup yang semakin tinggi, sehingga ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup yang layak dapat menyebabkan frustasi dan meningkatnya angka kriminalitas. Keempat, penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merujuk pada tindakan atau perilaku individu atau kelompok yang melanggar norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Penyimpangan ini dapat bersifat individual atau kolektif. Ketika dilakukan secara masif, ia dapat menyebabkan ketidakstabilan atau ketidaksetaraan dalam struktur sosial. Penyimpangan sosial dapat kita contohkan dari penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba di kalangan remaja menjadi faktor disorganisasi sosial yang sangat serius. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak individu, akan tetapi juga merusak tatanan sosial, terutama dalam keluarga dan komunitas. Kelima, krisis nilai dan norma. Nilai-nilai dan norma-norma berfungsi sebagai panduan yang mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat. Ketika nilai-nilai tersebut mulai terkikis atau diabaikan, masyarakat akan kehilangan pegangan tentang apa salah dan benar. Hal ini menciptakan disorganisasi karena masyarakat tidak lagi memiliki pegangan yang jelas untuk berperilaku. Dapat kita contohkan dari individualisme yang berlebihan. Di masyarakat modern, nilai-nilai individualisme seringkali ditonjolkan, sehingga mengesampingkan nilai-nilai kolektif seperti gotong royong dan nilai-nilai solidaritas sosial. Apabila masyarakat lebih penting terhadap kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, maka solidaritas akan melemah dan disorganisasi sosial akan meningkat. Dari kelompok 2, Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.